Muncul musuh baru yang sangat mengintimidasi. Ia adalah sosok raksasa dengan helm merah menyala yang menutupi seluruh kepalanya, memberikannya julukan si raksasa Giant Head. Jin Hyuk berada di dalam situasi genting. Ia berlari di sebuah jembatan sambil dikejar tanpa henti. Si kepala raksasa yang mengacungkan senjata besarnya. Lalu, di tengah kekacauan, muncul seorang wanita muda berambut pirang dengan mata biru. Ekspresi wajahnya menunjukkan kekhawatiran dan tantangan saat ia menyaksikan kejadian tersebut. Wanita pirang itu tidak tinggal diam. Ia terlihat sedang berusaha melarikan diri dengan memanjat sebuah pagar atau rintangan, menunjukkan bahwa ia juga berada di dalam bahaya. Bang, ada yang menonjol, tapi bukan skill. Saya tahu pikiran kamu kemana ya, adik. Udah dulu, fokus, fokus, fokus. Sambil berlari, wanita pirang itu menunjukkan niat heroiknya. Ia berpikir, aku akan menyelamatkan orang-orang itu tadi dulu. Menyadari lawannya sangat kuat, Jun Hyuk memutuskan untuk menggunakan salah satu kemampuannya yang tersembunyi. Mata bersinar merah saat ia mengaktifkan skill Eye of Gluttony untuk menganalisis musuhnya. Hasil dari skill Hyunjuk menunjukkan dalam jendela sistem. Terungkap bahwa nama musuh itu adalah Breaker dengan statistik kekuatan Strength 100, menandakan ia adalah ancaman tingkat tinggi. Menghadapi lawan sekuat Breaker memicu sebuah kejadian tak terduga. Sebuah entitas misterius bernama Rotting Heart menunjukkan ketertarikan pada Jin Hyuk yang kemudian menghasilkan kondisi kemajuan kedua, Secondary Advancement. Sistem menawarkan jalur kemajuan baru Jun Hyuk menjadi seorang Dark Apostle. Apose bang, bukan apostel. Apose. Apaan sih? Itu udah jelas-jelas tulisannya apostel, apostel. Aposte. Tidak. Ini adalah pilihan yang sangat kuat, namun memiliki risiko besar. Karena penggunanya harus hidup sebagai pion dari Raja Iblis. Di hadapan tawaran untuk menjadi Dark Apostle, Jin Hyuk tegas membuat keputusan untuk mewujudkan. Ia menyatakan, aku menolak. Penolakan ini memicu kemarahan dari entitas Rotting Heart. Konsekuensi dari penolakan datang seketika. Sebuah notifikasi sistem memperingatkannya. Kau akan menjadi target semua iblis. Jin Hyuk langsung mencengkram dadanya kesakitan. Sistem kembali memberikan notifikasi yang lebih mengerikan. Kau akan menerima kutukan Raja Iblis. Karena dosa menolak tawaran Raja Iblis. Aura hitam yang jahat menyelimuti tubuhnya. Kutukan itu sangat menyakitkan. Jin Hyuk tumbang berlutut. Tubuhnya gemetar hebat saat ia mencoba menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat Jin Hyuk tak berdaya, muncul dua sosok misterius, berjubah kuning dengan topeng aneh. Salah satu dari mereka mengejek penyintas lain. Kalian hanya akan berdiri dan menonton saja, tanya dia. Terlihat bahwa sosok berjubah kuning ini telah menangkap penyintas lain. Seseorang pria dan wanita yang diikat memohon untuk diampuni, menunjukkan kekejaman musuh baru. Wanita pirang dari sebelumnya menunjukkan keberaniannya, melompat dan melancarkan serangan kejutan ke arah sosok berjubah kuning. Serangan wanita pirang itu mendarat tepat sasaran. Ia berhasil memukul kepala sosok berjubah kuning dengan senjatanya, membuat musuh itu menggeram kesakitan. Akan tetapi, sosok berjubah kuning itu ternyata jauh lebih kuat. Ia berhasil menahan serangan sang wanita dengan tangan kosong. Kembali ke pertarungan, wanita pirang itu terus berjuang. Dengan cerdas menggunakan tongkatnya untuk menjegal salah satu sosok berjubah kuning dan melindungi penyintas lain. Cerita beralih ke kilas balik. Kita melihat Jun Hyuk di depan komputernya, merasa muak dengan game Tower of Trial karena manajemen yang buruk dan mengeluh, game sampah. Kilas balik ini memperkenalkan game yang menjadi pusat hidupnya. Sebuah game virtual reality bernama Tower of Trial
yang berlatar di dunia fantasi yang hancur. Meskipun frustasi, Jun Hyuk adalah satu-satunya pemain yang berhasil. Sistem mengumumkan, Anda telah menaklukkan lantai 50. Anda adalah orang pertama yang menyelesaikan Tower of Trial. Pencapaian luar biasa ini hasil dari dedikasi gila selama 11 tahun. Setelah menyelesaikannya sendirian, ia merasa hampa dan kesepian. Tepat setelah ia menyelesaikan game, sebuah notifikasi baru yang tak terduga muncul di hadapannya. Membuatnya bertanya-tanya. Notifikasi itu berisi ucapan terima kasih dari pengembang. Diikuti pengumuman mengejutkan. Akan ada pembaruan dalam 12 jam. Jin Hyuk bereaksi dengan sinis. Tak percaya, game yang hampir mati itu tiba-tiba punya dana. Pembaruan besar, apakah mereka menemukan ladang jagung? Punya kilang minyak? Atau semacamnya? Minyak ya bang ya? Bukannya itu PT Pertamini itu ya bang yang korupsi kemarin. Makanya mereka bisa bikin itu ya. Udah, nggak usah dibahas lagi. Udah kita lanjut aja ceritanya, pikirnya. Namun berita itu tidak mengubah keputusannya. Ia sudah lelah, memutuskan untuk berhenti dari karirnya sebagai streamer, bukan YouTuber. Kilas balik terakhir menunjukkan momen penting saat Jin Hyuk masih menjadi streamer. Ia baru saja menemukan sebuah rahasia kuno di dalam game. Para penontonnya menertawakannya. Tapi Jin Hyuk menyadari dengan ngeri. Ini adalah tanda dari awal mula Tower of Trial. Cerita kembali ke masa sekarang. Sebuah pengumuman mengerikan muncul di langit. Sebuah quest untuk seluruh umat manusia menyelesaikan lantai menara untuk dalam 90 hari. Orang-orang di jalan menatap pengumuman itu dengan ngeri. Sistem menargetkan seluruh umat manusia. Kamera selalu menyorot kursi gaming Jin Hyuk yang kosong. Di monitor komputernya yang ditinggalkan, sebuah pesan sistem yang menyeramkan muncul. Menyatakan, pembaruan reboot yang telah selesai. Penerimaan realitas oleh orang-orang yang meningkat pesat. Tanpa membuang waktu, Jin Hyuk langsung bergerak. Berbekal pengetahuannya, ia berlari dengan tujuan yang jelas. Aku harus bergegas ke tempat di mana aku bisa mendapatkan item itu. Ia berlari menembus kekacauan kota, meneriaki orang-orang yang diam kebingungan. Ini bukan Seoul lagi. Jika kau diam di sini seperti orang bodoh, kau pasti akan tumbang. Jin Hyuk tiba di tujuannya bersama dua orang lainnya yang mengikutinya. Di tengah hujan, mereka menatap takjub dengan sebuah pohon raksasa. Salah satu dari mereka berteriak, "Wow, marvelous. Bukan, ini mangrove. Berbeda dengan yang lainnya, Jin Hyuk tersenyum percaya diri. Pemandangan ini adalah sebuah konfirmasi yang ia butuhkan. Ia berpikir, ini benar-benar sama seperti di Tower of Trial. Jadi ingatanku benar. Pohon mangrove itu dipenuhi buah-buahan merah yang bisa meningkatkan statistik dasar. Penyintas lain langsung berebut dengan brutal untuk mendapatkan buah-buah tersebut. Jin Hyuk melihat bahaya tersembunyi yang lain diabaikan. Kupu-kupu tidur yang mematikan. Sementara yang lain sibuk berkelahi, Jin Hyuk menahan nafas untuk melawan efek kupu-kupu itu dan langsung menyerang inti pohon. Ia melancarkan pukulan yang sangat kuat, tepat di titik lemah pohon ketamakan. Ia melompat tinggi dan menghantam pohon itu sekali lagi dari atas, memberikan serangan pamungkas. Usahanya berhasil. Sistem mengumumkan, Anda adalah yang pertama yang mengalahkannya. Pohon raksasa itu terbelah menjadi dua. Jin Hyuk berdiri sebagai satu-satunya pemenang. Saat diminta dimasukkan nama, Jin Hyuk memilih untuk tetap misterius. Aku tidak punya nama. Semuanya akan dirahasiakan. Sistem mengabulkan permintaannya. Memberinya identitas tidak diketahui. Dengan wajah dan suara yang disamarkan. Jin Hyuk mengambil hadiah utamanya dari sebuah pohon. Sebuah bola kristal hijau bernama Tree Orb. Tree Orb ini sangat kuat. Memberikan bonus 12% poin status. Setara dengan 4 buah biasa. Jin Hyuk tahu item ini adalah item broken. Karena efektivitasnya yang sangat overpower. Tanpa ragu, Jin Hyuk langsung memakan Tree Orb tersebut. Seketika, tubuh Jin Hyuk diselimuti aura kekuatan yang sangat dahsyat. Karena buah itu memiliki kekuatan yang overpower. Ia memeriksa statusnya. Meski masih level 1, ia kini memiliki 12 poin status untuk dialokasikan. Dengan bekal ini, Jin Hyuk percaya diri menyatakan, aku adalah level 1 terkuat.
Bang, yang serius dong bang. Masa level 1 terkuat? Tak, gimana lagi tak? Emang kayak gini manhwanya, diapain lagi tak? Hai, iya bang, saya lupa bang. Videonya yang anonim menjadi viral. Namun kebanyakan orang menuduhnya beruntung atau curang. Jin Hyuk menanggapi semua itu dengan santai. Sadar bahwa orang lain belum mengerti mekanisme game tingkat lanjut. Jin Hyuk menegaskan prinsip barunya, ia tidak akan lagi bercanda. Ia berencana membagikan pengetahuannya demi uang. Target Jin Hyuk melanjutkan adalah Museum Nasional Korea. Satu peti harta karun berisi sebuah artefak. Di dalam museum, sebuah pedang indah dipajang dengan megah. Jin Hyuk tahu bahwa semua artefak di museum ini hanyalah replika, namun tetap memiliki kekuatan. Setibanya di dalam, Jin Hyuk menyadari ada orang lain yang datang lebih dahulu. Bahkan beberapa telah berubah menjadi monster. Menggunakan pengetahuannya, Jin Hyuk tahu yang diincar para penyusup adalah artefak di galeri era abad pertengahan. Raut wajah Min Jungwo berubah serius. Ia melontarkan ancaman mematikan tentang mengubah lawannya menjadi arang. Pria berotot itu gemetar, ketakutan saat menyadari lawannya adalah seorang penyihir. Di ujung jari Min Jungwo, sebuah bola api kecil mulai terbentuk. Dengan perintah singkat, tangkap. Ia melemparkan sihirnya. Pria yang tadinya perkasa itu langsung hangus menjadi abu. Seorang wanita muda berambut coklat pendek melangkah maju dan mengambil alih komando. Menunjuk Jin Hyuk sebagai asetnya. Terbentuknya aliansi sementara. Wanita itu menjadi ahli strategi. Sementara itu, Jin Hyuk menjadi seorang eksekutor yang efisien. Jin Hyuk berjalan melewati puing-puing pertempuran. Dengan dingin berkomentar, kau benar-benar membuat tempat ini berantakan. Merasa diremehkan, wanita itu menangkap Jin Hyuk dengan marah. Apa menurutmu aku sedang bercanda sekarang? Wanita itu memerintahkan makhluk bayangan yang ia panggil untuk menyerang. 84. Jin Hyuk dengan mudah menghindari serangan makhluk bayangan itu. Jin Hyuk melancarkan serangan balasan berupa tebasan energi biru yang dahsyat. Kekuatan seorang Jin Hyuk membuat wanita itu terkejut. Merasa terpojok, wanita itu mengeluarkan lebih banyak patung kecil dari tasnya. Patung-patung itu hidup menjadi pasukan prajurit Anubis. Dikelilingi pasukannya, wanita itu dengan angkuh bertanya, "Kau masih tersenyum?" Jin Hyuk tetap tidak terkesan dan dengan dingin menolak negosiasi wanita itu. Untuk menunjukkan perbedaan kekuatannya, Jin Hyuk memutuskan untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ia menyuntikkan mana ke dalam jimat replika. Pinewood Tiger. Sistem mengumumkan, penguasa gunung muncul. Sesosok harimau emas raksasa pun muncul. 94. Wanita hanya bisa menatap dengan syok. Tidak mungkin. Harimau Pinewood, sang penguasa gunung di era Kosun, telah sepenuhnya terwujud. Jin Hyuk memberikan perintah singkat kepada harimaunya. Makanlah mereka. Harimau itu langsung menerkam dan menghancurkan salah satu prajurit Anubis. Harimau Pinewood dengan mudah membantai seluruh pasukan Anubis. Melihat kartu andalannya hancur, wanita itu terjatuh berlutut. Tiba-tiba, monster iblis yang jauh lebih besar muncul. Di hadapan monster iblis itu, wanita muda tersebut jatuh dalam keputusasaan total. 102. Jin Hyuk menghampirinya dan dengan dingin meminta topeng Tutankhamun. Ia dengan terpaksa mengambil topeng emas itu dari tangan si wanita. Sambil memegang topeng, Jin Hyuk tersenyum puas. Berpikir ini adalah kunci untuk mendapatkan skill terkuat di Tower of Trial. Jin Hyuk melihat sebuah kondisi di jendela sistemnya dan tersenyum licik. Aku hanya perlu membuatnya kesal. Targetnya adalah Min Jungwo. Jin Hyuk sengaja memprovokasinya dengan berteriak, "Hei, cepat!" Jin Hyuk lalu bergumam dengan nada meremehkan. Kita sebenarnya tidak perlu melakukan dengan cara itu.